Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat iman, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, kita bisa berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Semoga kalau kita termasuk hamba-hambanya yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, teman-teman, apa kabar? Setelah beberapa waktu tidak upload video, hari ini saya mengucapkan puji dan syukur. Alhamdulillah, terakhir video yang dipost itu Jumat pertama Papi. Ini Papi saya Papi Bugiono. Dan insya Allah terima kasih sekali untuk supportnya, untuk komen-komen positifnya yang sudah disampaikan di YouTube channel saya. Banyak sekali yang komen memberikan doa yang baik untuk Papi, doa yang baik juga untuk saya dan keluarga. Masya Allah, terima kasih banyak. Mudah-mudahan doa-doa itu kembali ke teman-teman juga, karena doa yang baik insya Allah kembali kepada yang mendoakan gitu. Insya Allah diaminkan oleh para malaikat. Dan Masya Allah masih ya, percaya nggak percaya, sebetulnya kemarin Papi sudah syahadat, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saat ini secara official saya tanya dulu, perasaannya gimana Pi habis syahadat? Seneng apa gimana Pi? Ya, namanya orang tua sudah ada umur ya, untuk mereka itu yang sudah tua, merasa sudah tua, itu harus menyadari bahwa kita hidup itu tidak untuk selamanya, dan umur kita itu kan juga sudah tua. Harusnya kita itu mempunyai kesadaran untuk bertobat, mencari kebenaran, jalan yang benar. Jadi setelah sekian lama saya itu tidak pernah sekalipun sampai bertahun-tahun mengucapkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemarin saya disyahadatkan dengan perasaan haru. Saya akhirnya bisa mengucapkan syahadat nama Allah kembali, dan saya melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersolat 5 waktu, berzikir, minta ampun dosa-dosa saya yang dulu-dulu supaya minta diampuni, untuk meringankan beban saya itu nanti ke akhiratnya sampai saya menutup mata. Amin 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 amin. Kan kita nih kan dari keluarga Katolik ya Pi ya, kan Papi, Mami semuanya Katolik. Dan yang pertama dulu kan anaknya Papi yang masuk Islam kan Koiwan ya, yang pertama. Terus diikuti anak-anak yang lain nih Pi ya, kan kayak Cina, terus Kudoni, terus Dani, terus aku gitu kan. Waktu itu perasaannya Papi gimana sih? Kan dari background yang kita semua nih Katolik ya Pi ya. Ada perasaan gimana nggak Pi? Waktu pertama kali pas Koiwan masuk Islam tuh perasaannya Pi? Saya nggak ada perasaan apa-apa. Kalau buat saya, buat orang tua, ini pelajaran semuanya untuk orang-orang tua yang mempunyai anak. Anak itu walaupun dia itu mau meluk agama apa saja,
Yang penting jalannya benar, dijalankan yang benar. Kalau mau berbuat salah, itu biasanya kalau anak muda-muda nggak berpikir. Yang penting pokoknya tahu gimana dulu, urusannya nanti belakang. Itu harus dipikirkan. Mau berbuat apa? Ini melanggar perintah agama, jangan dilaksanakan. Kalau dilaksanakan akhirnya kita sendiri yang rugi. Nanti andai kata berantem, badan babak belur. Ya kalau enggak masuk rumah sakit biayanya dari mana? Kalau punya biaya, kalau enggak punya kan kita yang rugi. Belum nanti urusan sama polisi di situ. Jadi ya sadar supaya kita ini bisa menjaga diri, jangan sampai merugikan diri kita sendiri, juga merugikan orang lain di situ. Supaya bisa ditelah omongan saya ini. Sekarang nih anak papi semuanya sudah Islam, terus papi juga udah Islam. Kalau mami kan memang udah nggak ada ya, waktu aku juga belum masuk Islam, mami sudah nggak ada. Nah sekarang papi setelah masuk Islam ini kan sudah beda sekali kan tata cara ibadahnya, ya kan. Nek dulu kan cuma ke gereja nih Pi, sekarang kan sholat 5 waktu. Dan dari syahadat sampai hari ini pun papi menjalankan 5 waktunya ini, sholat ini. Setelah merasakan sholat Pi, apa yang dirasakan? Ya alhamdulillah, setelah saya merasakan bisa sholat, diajarin sama anak saya, menantu saya, sama teman-teman kemarin waktu syahadat itu kita sholat juga bersama-sama, terus masuk ke masjid juga sholat bersama-sama. Alhamdulillah perasaan saya itu kayaknya udah ringan. Dulu badan saya berat bener, tapi sekarang udah ringan. Mau jongkok, mau nunduk, mau sujud, mau rukuh itu udah enak. Bahkan kaki saya aja sekarang udah gak panas. Waktu itu saya itu bangun tidur, berdiri jalan kaki aja, telapak kaki saya itu panas. Kalau dibuat jalan itu seperti nginjak bara api. Tapi sekarang udah nggak ada nginjak bara api, nggak ada. Panas juga enggak, enteng sekarang. Badan juga enak, tidur juga nyenyak. Apalagi nanti setelah ini saya bisa menjalankan sholat secara lancar, baik, seperti yang diajarkan. Saya mau berzikir. Saya mau berzikir. Tiap malam saya harus berzikir. Jadi saya jalankan benar-benar supaya saya ini bisa cepat diampuni dosa-dosa saya. Badan saya ini, dosa itu memberatin badan. Dosa itu memberatin badan, pikiran, badan itu mesti berat. Ada perasaan nggak tenang gitu. Perasaan nggak tenang mesti tetap ada, orang pikirannya aja nggak tenang, apalagi ini. Nah ini Pi, kemarin kan apa ya, nek wong Jawa ki ujuk-ujuk, ya nggak ujuk-ujuk ya, waktu itu kan ngobrol tiba-tiba waktu itu pagi-pagi lagi ngobrol sama saya, terus kok pengen belajar sholat, ya kan papi kan ngomong tuh waktu itu pagi-pagi pengen belajar sholat. Nah apa yang menjadi titik balik akhirnya papi mau memutuskan masuk Islam tuh awalnya gimana sih Pi? Apa karena ada kejadian sesuatu atau papi baca apa? Sebenarnya itu sudah lama. Saya itu ngeliat tiap hari saya jaga toko, buka jam 6 pagi, kadang sampai jam 9 malam, kalau rame saya tutup. Ini untuk informasi teman-teman, baru jadi tutup. Kita nih kita buka toko saya dan papi nih salah satunya ya kegiatannya ikut jaga toko toko pet shop gitu ya. Terus gimana Pi bangun
Rutinitas jaga itu, toko. selama saya di dalam toko itu ya kok kayaknya ngelangut banget, merenung banget. Saya geledah-geledah di bawah rak laci, kok ngeliat buku panduan sholat, panduan dikir. Zikir pagi petang. Saya ngeliat itu, saya lihat itu ada namanya Novi, ada namanya Iqbal di situ. Saya lihat, saya bolak-balik, saya mulai jalan itu. Kok ada zikir malam, zikir siang. Terus saya coba-coba zikir, bisa enggak? Saya zikir subhanallah wal bihamdih, subhanallah wal bihamdih, subhanallah wal bihamdih. Terus saya zikir. Nah, pada suatu ketika habis buka toko pagi-pagi, pada hari apa itu, waktu saya disyahadatkan, pagi-pagi saya ngobrol, kepengen ditulisin asma Allah atau doa Allah yang namanya Al-Fatihah. Udah, enggak usah, ini aja kamu pelajari. Dikasih sama anak saya, diunjukin, coba ini yang namanya doa Al-Fatihah. Terus saya pelajarin, di situ ada gambarnya juga, caranya kita bersolat gimana, caranya sholat gimana, terus ngapalin surat Al-Fatihah. Nah, ini sudah saya pelajarin, ini kira-kira ada seminggu, saya lumayan agak hafal. Sudah mulai hafal. Terus saya jalankan, saya pelajarin lagi itu, gerak-gerak sholat, gerak-gerak kita rukuh, segala itu saya pelajarin dulu. Cuman karena dulu saya udah ciri tabrakan di tempatnya Bekasi, ya udah kaki saya yang kanan itu ya, ketekuk, misi sakit banget. Jangan ketekuk, kalau musim hujan juga dingin, ngilu, karena parah. Batok lutut saya ini pernah lepas, nggak bisa jalan gitu. Makanya ini saya pelan-pelan nanti mau saya pelajari lagi supaya sholat saya itu bisa sempurna gitu. Bagaimana caranya di situ. Nah, sekian keterangan saya. Terus karena ketemu itu, saya diajarin, malam dia syahadatkan, langsung sholat juga bersama-sama kawan-kawan di tempatnya Yayasan Mualaf Center. Di situ kita sholat pertama kali di situ. Malamnya lagi saya kerjakan lagi. Besoknya pagi saya bangun pagi-pagi, saya sholat lagi. Karena ya maklum lah, karena kita mesti belajar ya, mungkin ya mesti ada yang kurang-kurang, yang pelan-pelan begitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang udah lumayan. Nih Pi, ada pesan nggak Pi buat anak-anak Papi ini yang sekarang? Pesan saya ini ada dua anak saya, yang Balilo itu ada dua misian. Kalau orang namanya sholat itu harus benar. Kalau orang bisa sholat, laki maupun perempuan, itu harus tahu aturannya. Kalau laki ya pakai pakaian yang sopan, ya kan? Ya maaf, ini bukan menghina Anda, ya kan? Badan ditato-tato segala itu, akhirnya nanti menyesal sendiri. Sekarang kamu lahir bayi, mana sih ada tatoannya? Nggak ada tatoannya. Tapi yang sudah ya udah. Kalau walaupun sekarang udah terlanjur ada tato, mau apa lagi? Dihilangi juga susah, ya kan? Saya sholat di Komarudin kemarin sama Mas Ruli, diajak ketemu sama Mas Aris.
di sono. Saya lihat itu, kita masuk di tempatnya Masjid Komarudin, saya ngeliat di tangga, saya sholat di atas di balkon. Saya lihat itu ada anak muda satu, pakaian hitam-hitam. Kalau orang mau masuk masjid, udah masuk di tempatnya masjid, mestinya kan duduk bersama-sama. Kalau memang dia ini mempunyai rasa penyesalan, jangan mempunyai malu. Tidak boleh punya malu. Kalau dia mempunyai rasa penyesalan, utarakan sama Gusti Allah. Makanya janganlah. Yang penting kita ini kalau udah Islam ya dijalankan Islamnya. Kalau yang perempuan ya kan, dia andai kata Islam harusnya kan pakai jilbab, tutup auratnya, ya kan. Kalau tidak mau pakai gamis ya pakai celana panjang kayak atau gimana kan nggak kelihatan. Pakai rok yang panjang, pakai celana panjang, ditutup auratnya, pakai jilbab, ya kan. Jadi dilihat orang itu juga sopan, nggak asal aja ngawur itu namanya. Berarti Papi sekarang berpendapat atau berpikiran bahwa orang-orang Muslim ini seperti apa Papi? Baik kah dari sisi syariatnya? Ya kan tadi Papi bilang kalau laki-laki ya pakaian sopan, yang perempuan pakai kerudung, pakai jilbab. Menurut Papi gimana? Kan beda banget dulu waktu Katolik ya kan? Masuk jauh pakai rok pendek, pakai... Enggak, saya udah pernah juga masuk gereja, udah jauh pernah masuk gereja. Saya pelajari, saya ingat misian sama Allah, masuk ke gereja. Kalau kita masuk ke gereja, kita datang dilihat aja masuknya, wah, mobil baru-baru, pakai yang baru, bersih, pakai sepatu mengkilat, pakai jas, yang perempuan juga wah menor-menor, pakaian bagus-bagus. Itu kalau masuk rumah ibadah. Ini perbedaannya kalau mau tahu dah. Saya bukan menghina, enggak, kenyataan. Sekarang dia jalan kaki, mau naik ke mobil, mau naik mobil. Di situ ada tembelai ayam. Tahu tembelai ayam kan? Telek ayam. Nah, jalan raya atau depan rumah itu kan kotor, berdebu, ada tai kuda. Kalau yang ada delman lewat, belum ada tembelai ayam, tembelai manuk. Itu kan namanya sepatu kan kadang injak. Kotor. Dia nggak tahu nginjak. Masuk tempat gereja, dia udah bawa kotoran nih. Udah bawa kotoran. Nah, sekarang gini, beda kalau di masjid. Saya lihat, saya juga lihat di masjid, saya lihat ya semua orang. Saya perhatiin, orang mau masuk masjid, jangan mau masuk masjid, musola aja yang kecil. Musola itu kecil, kayak masjid itu gede. Itu cuci kakinya itu dicuci, tangan dicuci bersih. Nah, hidung dicuci, mulut dikumurin, kuping dikorokin pakai air, jidat itu ditelesin, muka diraupin, dicuci, dibasuh. Itu aja masuk ke masjid, di situ ada tulisan batas suci. Kalau orang masuk tempatnya batas suci, itu mesti ditinggal, batunya dicopot. Itu namanya, baru saya tahu, oh perbedaannya itu di situ. Saya nggak ngada-ngada, kenyataan. Kenyataan. Orang kalau sekarang dia keluar, ya kan, masuk ke tempatnya mobil, mau ke gereja, yang namanya setir itu kan kotor. Entah dia itu kena apa, makanan apa, itu kan tidak boleh, bau. Itu dia nyetir. Ntar kalau sudah sampai di tempatnya gereja, dia masuk, ambil air suci, bikin tanda salib,
gitu Bu. Tangannya dia ini kotor, nggak dicuci nggak apa, masuk tempatnya air suci, namanya air suci, itu udah kotor air sucinya, bercampur kena terkontaminasi gitu. Oke. Sekarang sudah Islam ya kan, tapi sudah Islam, anak-anak semua sudah Islam. Harapan apa Bi ke depannya yang Papi? Saya enggak ada harapan, udah saya ini mau menjalani hari tua saya. Cuman harapan saya satu, saya sudah tiap kali kalau saya itu masuk masjid, habis sholat saya doakan anak saya yang dua itu sama mantu saya yang dua itu supaya bisa sadar. Saya minta sama Gusti Allah supaya biar dibuka pintu hatinya mau sholat kembali. Jangan sampai dia itu nanti kebablasan. Menyesal. Cuma itu. Nanti menyesal di kemudian hari udah nggak ada artinya. Gitu. Makanya saya mau disahadatkan itu, saya berpikir panjang. Ya umur manusia itu tidak bisa diukur. Barangkali nanti setelah saya sholat terus ambruk meninggal, itu kan banyak terjadi. Banyak terjadi. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari, ya tolonglah. Saya minta sama Gusti Allah supaya anak saya itu dibuka pintu hatinya, dibuka pikirannya supaya mau sholat kembali. Gitu aja udah. Nah, sekarang juga saya mempunyai keterangan kayak begini dari saya sendiri. Tadi udah saya jelaskan, saya dituntun sama anak saya supaya bisa sadar, bisa benar. Mantu saya, ya alhamdulillah saya berterima kasih sama Gusti Allah. Gitu. Nah, terus dari sekian lama nih kan Papi ke Jogja kan tinggal sama aku ya, tinggal bareng sama aku, kenal teman-temanku, kenal juga sama orang-orang di sekelilingku, tahu kegiatanku ngapain aja gitu kan Pi. Kaget nggak dulu waktu pas tahu aku mungkin di Mualaf Center gitu? Kaget nggak Papi waktu tahu oh kegiatannya aku tuh ternyata nyadatin orang kayak gitu? Apa yang dirasa Papi? Nah, ini di sini waktu saat saya masih ada di Tangerang, pada suatu sore anak saya itu datang. Saya udah lama nggak ketemu. Datang sore-sore sama suaminya, ketok-ketok pintu. Saya buka pintu, nggak taunya anak saya itu udah berjilbab, pakai gamis, datang. Bingung saya jadinya. Dah, kok udah pakai gamis? Wah ya alhamdulillah kalau udah ada yang nuntun. Nah, setelah itu saya disuruh pindah ke Jogja. Sebenarnya saya nggak mau pindah ke Jogja, tapi kalau nggak pindah ke Jogja, mungkin saya saat ini nggak bisa ngomong kayak gini. Yang nyuruh ke Jogja siapa? Yang suruh ke Jogja ya anak saya perempuan, sampai nangis-nangis itu. Cici. Jadi yang kalau orang sama mantu saya juga sampai nangis-nangis. Ya, jadi kalau di rumah tuh saya nih dipanggilnya Cici. Cici, semua panggilnya Cici. Jadi yang nyuruh aku ya, Pi. Saya datang, dia sampai nangis-nangis. Nah, setelah itu saya datang di Jogja, bantu-bantu bersih-bersih. Kegiatannya, taunya itu laundry. Pertama kali dari laundry banyak yang buka, harga banting-bantingan. Akhirnya terus ganti lagi, bikin roti tengah malam, hujan kenceng, guntur itu menyamber-nyamber,
belakang rumah masih ada pohon jati jatuh, wah, pesanan 130 pak, kerja sendiri berdua. Akhirnya itu pohon jati patah, jatuhin genteng dari asbes, bolong. Sampai sekarang masih ada, buktinya masih ada. Saya tempel sendiri. Jam 10 malam, saya punya pakaian bekas itu 2 karung, tak buat ngepel, bersih. Wah, lama-lama capek bikin roti. Dah. Akhirnya terus ada pengajian di situ, rame-rame buahnya itu. Buahnya orang rame-rame. Saya bingung kok rame-rame amat. Ada pengajian, ya udah. Saya cuma di belakang aja. Di belakang lah. Saat itu saya misi piara ayam. Saya kegiatannya piara ayam. Di situ, itu rame-rame itu pada pengajian, rame-rame di situ. Akhirnya selesai, saya keluar pada pamitan. Saya ngeliat, buset, buahnya amat kayak begini. Semua pakaian hitam-hitam semua. Wah, kalau saya ngeri. Yang datang, wah, bertato-tato semua. Saya liatin ada Mas Naryo segala itu tatoan. Dulu saya nggak ngerti, nggak tahunya juga sama saya kayak baik juga. Akhirnya kenal ya Pi ya sama teman-teman gitu ya. Dan kenal juga sama Kohani, kenal. Kohani itu berapa puluh kali saya di uber-uber. Suruh masuk Islam ya Pi. Suruh syahadat. Kalau Ko Stephen ingat nggak Pi? Stephen tahu, cuman saya ketemu sama Stephen cuma sekali aja. Kalau sama Kohani itu mah sering. Kohani, Pak Doni, Dendi juga 2 kali, saya 2 kali. Oh Dondi. Dendi udah 2 kali saya ketemu. Oh Dondi. Oh iya. Udah ketemu. Saya tahu rumahnya itu Dendi. Oke. Hah? Pernah diajak masuk Islam sama Kohani, ngomong gimana Kohani gua? Itu Pak, Kohani ngomong apa ke papi waktu itu? Udah isa syahadat lu. Syahadat ditunjuk-tunjukin. Nggak perlu ditunjuk-tunjukin. Orang isa syahadat kalau ditunjukin sama cuma pamer. Nggak perlu ditunjuk-tunjukin. Uber aja sama saya. Makanya nggak bisa saya dipaksa, itu nggak bisa. Kalau kita mempunyai ilham sendiri, kita dibuka pintu kita sendiri sama yang namanya Gusti Allah, itu pasti terjadi. Nah, nggak terjadi. Orang dia maha penguasa, raja dari segala raja. Tuh, dia kalau mau membalikan tangannya, dunia ini ambruk habis. 5 menit, nggak usah 5 menit, sebentar aja habis. Di situ. Ya alhamdulillah, pikiran saya sekarang udah tenang, tidur enak, ya kan, makan ya tinggal makan, udah nggak ada kepikiran yang macam-macam lagi. Nah, pokoknya saya sekarang udah enak, tenang. Tinggal fokus belajar. Saya mau belajar. Siap. Saya mau belajar. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu sedikit obrolan singkat saya dengan Papi, dan insya Allah mungkin next time kita bisa sambung kembali. Ini sedikit testimoni dari beliau yang saat ini Papi masih fokus untuk belajar sholat, belajar menghafal, dan gerakan-gerakan sholat ada beberapa yang memang masih harus perlu diperbaiki lagi, karena memang kondisi kaki Papi yang ada bekas kecelakaan memang di tempurung lututnya. Jadi memang untuk nekuk, untuk duduk tahiyat akhir itu masih ada sedikit kesulitan. Tapi pelan-pelan mudah-mudahan insya Allah nanti bisa lebih lancar, bisa lebih lemes lagi otot-ototnya gitu ya. Jadi bisa di posisi yang tepat gitu. Mohon doanya untuk teman-teman semuanya, semoga Papi bisa
lancar sholatnya dan bisa menghafal bacaan-bacaan sholat. Allah beri kemudahan, Allah beri kekuatan, Allah beri kemampuan untuk kita semuanya, semangat terus untuk belajar, nggak hanya Papi tapi saya, teman-teman di Mu'alaf Center Yogyakarta, dan juga mungkin teman-teman di luar sana juga yang sedang dalam proses belajar. Semoga Allah mudahkan, Allah beri pemahaman gitu ya di setiap materi yang diterima gitu. Nanti insya Allah kita akan posting kembali video lainnya, dan saya ingatkan juga untuk teman-teman yang mau ikut berpartisipasi dalam pembangunan Gedung Wisma Mu'alaf Center Yogyakarta yang ada di Yogyakarta bagian utara, silahkan bisa menyalurkan bantuannya melalui rekening resmi dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Nanti bisa saya cantumkan di video ini. Bapak editor minta tolong dicantumkan nomor rekeningnya, nanti teman-teman bisa menyalurkan langsung ke Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta. Mudah-mudahan gedung Wisma ini bisa terbangun, bisa terrealisasi di tahun ini, dan bisa segera bermanfaat untuk saudara-saudara kita Mu'alaf khususnya, dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar, umat pada umumnya gitu. Terima kasih yang sudah terus mendukung dan support channel dari Liana Yasmin ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan teman-teman dengan sebaik-baik balasan. Dukung terus dan share, komen, like, subscribe, jangan lupa, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan manfaat informasi untuk teman-teman semuanya gitu. Akhir kata, jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.